Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaika ya sayyidi wa ya maulaya ya Rasulullah wa ala ahli baitika at-tayyibin at-tahirin al-madlumin. Sallallahu alaika ya maulaya wa bana maulaya ya aba abdillah wa ala ansarika al-mujahidina baina yadayk faza man i'tasama bihablikum wa amina man laja'a ila hisnikum. Ya laitana kunna ma'akum sadati fanafuza fawzan 'azima. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ahabba Allah man ahabba Husainan. Dicintai Allah orang yang mencintai Al-Imamil Husain alaihi salatu wassalam. Pada malam yang ke-9 ini saya ingin berbicara sedikit tentang bagaimanakah kita ini mendekatkan diri kepada Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Bagaimana kita ini bisa berdekatan dengan Imam Husain. Bagaimana kita ini bisa dicintai oleh Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Karena seringkali kita mencintai Imamul Husain, tetapi belum tentu Imamul Husain mencintai kita. Seringkali seseorang mencintai kekasihnya, tetapi belum tentu kekasihnya itu mencintainya. Sehingga cinta itu hanyalah bertepuk sebelah tangan saja. Kita ingin mencoba untuk membangun kecintaan kita kepada Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Pada saat yang sama juga kita merasa bahwa Imamul Husain alaihi salatu wassalam cinta kepada kita. Kita berusaha untuk mendekatkan diri kepada Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam, hingga kita merasakan bahwa Imamul Husain alaihi salatu wassalam adalah dekat dengan kita. Ketika kita mengucapkan labbaika ya Husain, adalah sebuah ungkapan yang muncul dari kedalaman hati yang sangat dalam. Karena ketika kita mengucapkan labbaika ya Husain, itu artinya adalah aku datang memenuhi panggilanmu wahai Aba Abdillahil Husain alaihi salatu wassalam. Memenuhi panggilan Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam tentu tidak terbatas pada waktu dan tempat, tetapi setiap waktu dan setiap tempat, dimanapun kita berada. Ketika kita mengucapkan labbaika ya Husain, tidak hanya berlaku di waktu padang Karbala di saat Imamul Husain sendirian. Tidak hanya saat Imamul Husain alaihi salatu wassalam hal min nasirin yansuruni. Adakah orang yang ingin membantu kami? Adakah orang yang ingin menolong kami? Kalimat-kalimat permohonan Imam Husain alaihi salatu wassalam itu juga tidak hanya berlaku di Karbala.
tetapi berlaku di setiap waktu, di setiap tempat dan setiap zaman. Demikian pula ucapan labbaika ya Husain, aku datang memenuhi panggilanmu wahai Imamul Husain, itu juga berlaku di setiap waktu, setiap zaman dan setiap tempat. Tetapi saudara sekalian, bahwa ucapan labbaika ya Husain memiliki makna konsekuensi pengetahuan yang amat dalam, sehingga kita bisa mengucapkan aku datang untuk menjemputmu, aku datang untuk membelamu ya Aba Abdillah al-Husain. Seseorang tidak mungkin bisa membela orang lain kalau orang itu tidak memahami siapa yang dibela. Seseorang tidak akan mungkin datang untuk membantunya kalau kita tidak memahami tentang apa yang diinginkan oleh orang yang minta bantuan tersebut. Oleh karena itu, ada 3 hal yang harus kita lakukan bersama, yang menjadikan kita ini lebih dekat kepada Al-Imamul Husain. Yang apabila 3 hal ini kita lakukan, maka kita akan merasakan diri kita dekat dengan Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Tentunya khususnya adalah para pemuda, generasi muda, walaupun ini berlaku untuk semua orang, tetapi saya ingin tegaskan khusus untuk para pemuda untuk memanfaatkan kesempatan ini. Yang pertama adalah jadikan Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam bersama kalian di setiap tempat dan di setiap waktu. Baik itu ketika engkau sedang belajar, atau ketika kita berada di pasar, ketika kita bekerja, ketika kita berbuat apapun, jangan pernah tinggalkan Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Ingat tentang Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Bahkan jadikan ingatan tentang Imamul Husain alaihi salatu wassalam itu tidak hanya sekedar zikir, tapi sebuah wirid. Karena kata wirid berbeda dengan zikir. Wirid itu adalah zikir yang terus menerus, yang tidak pernah lupa, yang tidak pernah lepas. Sedangkan zikir bisa jadi ada waktu-waktu tertentu, 1 hari sekali dan lain sebagainya. Tetapi ketika dijadikan sebagai wirid, itu artinya setiap saat, setiap waktu dia selalu ingat kepada Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Minimal setiap ba'da sholat kalian harus mengucapkan assalamu alayka ya Aba Abdillahil Husain. Minimal ba'da sholat kalian mengucapkan salam kepada Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Sehingga kelak kemudian kalian akan merasakan adanya kedekatan dengan sahib Imam Al-Husain alaihi salatu wassalam. Dalam ziarah Al-Imamul Mahdi alaihi salatu wassalam, sahibul asri waz zaman, itu beliau mengatakan la'andubannaka sabahan wa masa'a. Kata Imamul Mahdi alaihi salatu wassalam ketika berziarah atau ziarah pada Imamul Husain, beliau mengatakan, sungguh aku akan meratapimu pagi dan sore. Itu artinya bahwa Imamul Mahdi alaihi salatu wassalam tidak pernah lupa tentang kakeknya Al-Imamul Husain. Dimanapun mereka berada, dimanapun dia berada, dalam kondisi apapun, Imamul Mahdi alaihi salatu wassalam selalu ingat kepada kakeknya Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu, orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, apabila menjadikan Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam bersamanya di dalam hatinya setiap waktu dan tempat, dia pasti akan mencapai pada tingkat derajat tertentu yang Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkatnya sendiri. Zikrul Husain, mengingat Imam Husain, menyebut nama Imam Husain adalah sebuah pahala tersendiri yang Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan pahala kepada orang tersebut.
dengan sering mengingat Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam, maka orang itu akan secara otomatis akan berakhlak seperti prinsip-prinsip yang ada pada Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Jiwanya akan terdidik secara otomatis, dan kemudian dia pasti akan menghindar dari musuh-musuhnya Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Zikrul Husain menjadi sangat penting sekali. Harus kita lakukan. Minimal ba'da shalah kita ucapkan assalamu alayka ya Aba Abdillah. Kalau perlu 3 kali. Assalamu alayka ya Aba Abdillah wa rahmatullahi wa barakatuh. Yang kedua, kalau kita ingin mendekat kepada Imamul Husain alaihi salatu wassalam, dan Imam Husain dekat dengan kita, bebaskan dirimu dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bebaskan dirimu dari faktor-faktor kejahatan. Saya ingin menjelaskan, beberapa malam yang lalu saya pernah menjelaskan tentang medsos. Medsos adalah bagian daripada jaring-jaringan setan yang dibuat oleh syayatinul insi wal jin, manusia yang menciptakannya. Ketika ini diciptakan oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak waktu yang kita habiskan, berapa banyak usia kita, umur kita habis hanya memegang HP dan kemudian berselancar kemana kita tidak pernah tahu. Habis. Sia-sia tanpa makna sama sekali. Berapa banyak budaya pendidikan yang sangat jauh, bohong, jauh dari kebenaran, yang kemudian memerasuki jiwa kita. Nah, oleh karena itu saudara-saudara sekalian, ini penting untuk kita hindari. Silakan Anda menggunakan medsos, tetapi pada batasan-batasan tertentu. Saya beberapa hari yang lalu diminta untuk ikut hadir berkunjung di sebuah panti asuhan bersama Bupati dan Dandim Jepara. Sebelum acara dimulai, kita sedang duduk bersama camat-camat yang lainnya. Ada satu camat yang menceritakan tentang masyarakatnya, anak muda. Dia bilang, saya melihat salah satu warga saya, walaupun ini hanya satu yang dia lihat, tentu dia kemudian menyimpulkan bisa jadi juga yang lainnya. Dia mengatakan bahwa ada satu anak muda yang kemudian dia seperti idiot. Dia seringkali memukul-mukul kepalanya tanpa sadar. Setelah ditelusuri oleh camat ini, kemudian dia menyimpulkan ini akibat dari medsos. Dia terpengaruh dari apa yang ada di dalam medsos itu. Sedemikian rupa sehingga tidak mampu mengendalikan dirinya. Ada yang juga cerita bahwa bahkan mereka cenderung untuk bunuh diri karena melihat medsos itu. Ya, terus menerus dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Betapa pengaruh besar medsos ini untuk mengubah kepribadian seseorang. Nah, oleh karena itu kita mesti membatasi diri dalam memainkan medsos ini. Di dalam medsos ini kita tidak pernah tahu sumber aslinya dari mana. Kita tidak pernah mengetahui kebenaran aslinya seperti apa. Kita tidak pernah tahu, bisa jadi itu hanyalah sebuah analisis dari seseorang tentang akhlak, moral, nilai dan lain sebagainya yang justru pengaruhnya bisa menghancurkan keluarga. Kalau kita melihat di beberapa media juga kita temukan sebuah keluarga berantakan hanya gara-gara medsos. Sebuah keluarga jadi tidak rukun, tidak harmonis hanya gara-gara medsos. Semua pekerjaan ditinggalkan, aktivitas lainnya ditinggalkan,
Bahkan saya pernah melihat orang yang seorang perempuan sedang bermain HP tanpa memperdulikan anaknya yang di sebelah ini akan berbahaya. Tidak peduli. Ibu-ibu dan bapak-bapak, terutama anak-anak muda, batasi. Karena itu adalah sebuah jaringan, sebuah perangkap yang dibuat oleh musuh. Kita tahu bahwa medsos itu sebagian ada manfaatnya, tetapi madaratnya jauh lebih besar. Karena itu, kita tahu kalaupun itu benar, kalaupun itu memberikan manfaat, manfaatkan yang terbaik. Jangan habiskan waktu itu. Kita harus tahu bahwa yang mengontrol medsos itu adalah musuhnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang merancang itu adalah musuhnya Allah. Yang kalaupun ada manfaatnya, maka kepentingan itu adalah demi kepentingan musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang psikolog pernah duduk sama kita. Dia bercerita bahwa anak-anak kita sekarang ini, dia kebetulan dari keluarga alim, keluarga ulama. Dia mengatakan anak-anak kita sekarang ini tumbuh besar. Mungkin dia lebih cerdas, lebih kritis, tetapi mereka tidak memiliki kemandirian sama sekali. Tidak memiliki sebuah idola yang harus dijadikan sebagai pegangan menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang yang dia memahami tentang perilaku anak-anaknya. Demikian pula kita semua, orang tua harus memahami itu. Perhatikan anak-anak kita. Jangan sampai kita biarkan mereka di kamar sendirian, menggunakan HP, menggunakan ini, karena kita tidak mau mengkontrolnya. Kita tidak bisa mengontrolnya. Apa yang sedang mereka lakukan, apa yang sedang mereka lihat, dan lain sebagainya. Ini akan menghancurkan prinsip-prinsip agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu, saudara sekalian, musuh itu berusaha untuk melepaskan akidah dan ideologi anak-anak kita dari jiwanya melalui media-media semacam ini. Mereka akan diciptakan keraguan-raguan terhadap keyakinan mereka tentang Tuhan, tentang sorga, tentang bagaimana hubungan orang tua dan anak, menjadi kacau semua. Karena itu memang yang diciptakan oleh musuh, agar otak kita ini menjadi otak yang tidak menjadi kritis, mampu menuju ke lebih ke masa depan. Ini musuh Islam berperan penting di dalam hal ini. Nah, oleh karena itu, kita sebagai orang tua perlu memperhatikan anak-anaknya. Kalaupun Anda harus memberikan HP kepada anak-anak, jangan kemudian melebihi batas kemampuan yang mereka inginkan. Karena itu justru akan dimanfaatkan pada sesuatu yang justru menjauhkan mereka dari Islam, dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara sekalian, medsos itu sebenarnya tak ubahnya seperti racun, atau kita menyebutnya sebagai ibarat sebuah pisau yang bermata dua. Satu sisi bermanfaat, tetapi sisi yang lainnya membunuh dan melukai. Atau kita menyebutnya sebagai sebuah racun dan benar-benar membunuh. Yang dibunuh adalah moralitas kita. Yang dibunuh adalah maknawiyat kita, spiritualitas kita. Dan berapa banyak orang yang telah menjadi korban. Berapa banyak orang yang telah menjadi korban akibat medsos ini. Nah, kalau kita ingin menjadi orang yang dekat kepada Imamul Husain alaihi salatu wassalam, dan ingin mengorbankan sesuatu, mengorbankan diri kita untuk Islam, maka kita harus menghindari media sosial ini. Kita manfaatkan sekedarnya, ya, memanfaatkan sekedarnya yang tepat dan hal-hal yang memang memberikan manfaat untuk kita. Saudara sekalian, orang yang disibukkan dengan medsos
Tidak ada lagi waktu untuk hadir dalam majelis-majelis taklim. Tidak ada. Padahal Al-Imam Shadiq alaihi salatu wassalam ketika berbicara tentang majelis Imamul Husain alaihi salatu wassalam, beliau mengatakan, inni la uhibbu tilkal majalis. Sungguh aku mencintai majelis-majelis yang didirikan untuk Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Tetapi ketika kemudian orang itu sudah menjadi mudmin, kecanduan dengan medsos, jangankan majelis taklim, hatta waktu sholat pun kadang tidak diperdulikan. Jangankan waktu sholat, waktu kebutuhan untuk makan pun kadang mereka lupa. Ini berbahaya. Ini sungguh sangat berbahaya. Oleh karena itu, bagi bapak dan ibu yang memiliki anak-anak, hendaknya dijaga. Jangan sampai mereka menjadi korban dari media sosial ini, yang akhirnya menjadi problem, menjadi masalah. Mereka tidak mau belajar, mereka tidak lagi punya kreativitas, otaknya menjadi beku dan jauh. Nilai spiritualitasnya hilang, tidak lagi memiliki ikatan dengan agama sama sekali. Seorang mukmin yang menginginkan, yang mencintai Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam, paling tidak dia harus berani mengorbankan waktunya untuk hadir dalam majelis taklim. Dia harus bekerja, berusaha maksimal bagaimana dia harus hadir mempelajari tentang Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam, sehingga ketika kita mengucapkan labbaika ya Husain, bukan hanya sekedar di lambi, bukan hanya sekedar di mulut, tetapi itu ungkapan batin yang sangat dalam untuk memperjuangkan apa yang diperjuangkan oleh Imamul Husain. Ketika kita mengucapkan labbaika ya Husain, itu didasarkan pengetahuan yang sangat dalam dan kerinduan terhadap Imamul Husain yang sangat tinggi. Itulah kenapa para mujahidin yang bermadzhab Ahlul Bait, mereka tidak peduli dengan kematian karena kerinduannya dengan Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Itu yang kedua. Yang ketiga, apabila kita ingin dekat dengan Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam dan Imam Husain dekat dengan kita, maka pelajarilah agamanya Allah subhanahu wa ta'ala. Tafaqquh fid din. Agama ini tidak hanya sekedar mengetahui sholat, ibadah, zikir, puasa, ziarah. Bukan itu. Kita harus belajar tentang agama Allah subhanahu wa ta'ala. Agama itu adalah sebuah aturan yang sifatnya mencakup dari semua sisi dan dimensi kehidupan. Bukan hanya wudhu, bukan hanya sholat, bukan hanya tahajud, bukan itu. Bahkan tak jarang kita temukan anak-anak yang sholat atau mengambil wudhu, wudhunya pun salah. Ada orang-orang yang melakukan sholat yang bisa jadi sholatnya juga tidak benar. Kenapa? Karena tidak ada tafaqquh fid din. Kita mesti harus memulai belajar agama ini dari pondasi yang pertama. Caranya mandi janabah seperti apa, bagaimana cara wudhu yang benar, bagaimana sholat yang benar, bagaimana kita, macam-macam. Ini harus meliputi semuanya. Kita pelajari itu semua. Oleh karena itu, saudara sekalian, agama, ilmu agama itu meliputi seluruh dimensi kehidupan. Satu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewati anak-anak yang sedang bermain. Rasulullah berjalan dan melewati anak-anak yang sedang bermain. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wailun li akhiriz zaman. Apa? Kalau tidak salah, celaka. Wailun li auladi akhiriz zaman min abaihim. Kata Rasulullah, celaka bagi anak-anak di akhir zaman nanti
karena perbuatan orang tua mereka. Rasulullah bilang orang tua mereka, wailun li auladi akhiriz zaman min abaihim. Karena kedua orang tua mereka, anak-anak itu menjadi celaka. Lalu seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, min abaihimul musyrikin? Apakah karena orang tua mereka musyrik? La, kata Rasulullah, bukan. Orang tuanya musyrik jelas. Tetapi kata Rasulullah, la, bal min abaihimul mu'minin. Ayahnya, orang tuanya adalah orang-orang mukmin. Tetapi kenapa kemudian menjadi celaka? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka, kata Rasulullah mengatakan, la yu'allimuhum wa idza ta'allamu mana'uhum. Mereka tidak mengajarkan anak-anaknya tentang agama. Dan kalaupun mereka belajar agama, orang tuanya melarangnya. Kemudian Rasulullah mengatakan, wahum yardawna bi ardin yasirin minad dunya. Mereka melarang anak-anaknya belajar agama. Kenapa? Karena mereka menginginkan kehidupan dunia yang tidak ada nilainya. Seringkali kita, anak-anak kita ketika belajar agama, kemudian kita bertanya, masa depanmu piye? Kowe dadi santri ke belajar agama ini semua, masa depanmu gimana? Anda lebih baik mulia mengenal agama Allah Subhanahu wa taala meskipun dalam kondisi hidup yang miskin, tetapi engkau dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hidupmu miskin, tetapi engkau tidak melanggar hukumnya Allah, itu jauh lebih mulia daripada kau hidup dengan penuh kemewahan, tetapi kemudian kalian jauh dari Allah Subhanahu wa taala, jauh dari Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Pada malam-malam sebelumnya pernah kita jelaskan, meskipun itu harta halal, tetapi ketika kita mencintai berlebihan, itu akan berpengaruh pada jiwa kita, kepada ruh kita. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menikmati kehidupan dunia yang halal. Kulu min thayyibati ma razaqnakum dan lain sebagainya. Tetapi bagaimana kita kemudian menggantungkan diri dengan rizki yang halal itu yang berlebihan, itu akan menjadikan jiwa kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Yang halal saja membuat kita berpengaruh untuk kemudian lupa pada Allah, apalagi yang haram. Kata Rasulullah, karena mereka hanya puas dengan kehidupan dunia yang sedikit. Ini penting, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Shadiq alaihi salatu wassalam memberikan perhatian khusus tentang tafaqquh fid din, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Shadiq, ala laitas siyat ala ru'usi ashabi hatta yatafaqqahu fid din. Kata Imam Ja'far Shadiq alaihi salatu wassalam, andai saja, dia mengharap. Laita itu adalah sebuah harapan yang tidak terjadi. Lait itu harapan, tamanni, tetapi yang tidak akan terjadi. Andai sekiranya asyat itu apa namanya, pecut, tukang pecut itu siat. Andai sekiranya tukang pecut itu senantiasa berada di kepalanya sahabat-sahabatku hingga mereka mampu belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Artinya setiap orang harus memaksakan dirinya dan bahkan anaknya. Majelis-majelis semacam ini anak-anak kita harus kita bawa. Majelis Al-Husain memberikan pengaruh terbesar bagi anak-anak kita. Anda lihat di berbagai video dan lain sebagainya tentang Majelis Al-Azhar, hatta bayi kecil pun dari awal sudah dibawa. Untuk apa? Agar mereka mengenal Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Jangan pernah menjadi ego. Kita orang tua jangan pernah merasa ego. Karena Anda ahli ibadah, karena Anda orang yang baik,
maka kemudian kita tidak peduli dengan anak-anak kita, kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ibadahmu, semua yang kau lakukan baik, tetapi ketika anak-anakmu tidak seperti yang diinginkan, kau akan mintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau saat itu engkau tidak bisa memberikan jawaban, kesalahan ada pada diri kita sendiri, bagaimana kita akan memberikan jawaban dan pertanggungjawaban di hadapan Allah? Jadi sekali lagi, menjadi seorang yang merasa dirinya harus mencintai Imam Husain dan merasa dekat dengan Imamul Husain, harus ada mempelajari agamanya Allah secara menyeluruh, karena agama itu mencakup seluruh dimensi kehidupan kita. Seperti ungkapan Imam Shadiq tadi, bahwa ya ala laita sayyati ala ru'usi ashabi hatta yatafaqahu fid din, itu artinya adalah jangan sampai pecinta Ahlul Bait Rasulullah itu hanya sibuk dengan urusan dunia saja. Orang cukup ngurusi duniamu. Urip itu bukan untuk ngurusi dunia. Ingat itu. Dunia hanya sebagai sarana, harta itu sarana. Jangan sampai kalian habiskan waktumu hanya ngurusi dunia yang tidak pernah akan kalian capai. Karena kalian tidak akan pernah menemukan kepuasan terhadap dunia. Dulu saya pernah punya keinginan punya mobil Daihatsu Hijet 1000, bangga sudah. Tetapi lama-kelamaan kemudian tidak puas, saya ganti lagi. Pakai Cherry, tahun berapa itu? Tua. Tetapi kemudian tidak puas lagi, ganti. Sampai kemudian, kalaupun saya sekarang ini tidak mengganti mobil karena saya tidak punya uang, bukan karena tidak ada keinginan. Artinya dunia itu ternyata tidak akan pernah memberikan kepuasan kepada pemiliknya. Sebanyak apapun kau akan memerus untuk mengumpulkannya. Padahal kita sadar kalau kita mati tidak kita bawa sama sekali. Imam Shadiq tidak menginginkan pecintanya hanya ngurusi dunia saja, tetapi juga dia harus memahami agama dengan benar, sehingga ketika dia mengucapkan labbaika ya Husain, itu didasarkan dengan pengertian keilmuan ma'rifat yang sangat tinggi, tidak hanya diucapkan di dalam lisan, tetapi bersumberkan dari cinta yang sangat dalam, kerinduan yang sangat dalam, dan itu dibutuhkan ma'rifah, pemahaman, pengetahuan. Perlu majelis, hadiri majelis-majelis taklim. Penting, ini penting untuk memahami itu. Nah, oleh karena itu saudara sekalian, kita harus ingat Imamul Husain alaihi salatu wassalam berjuang mengorbankan semua yang dimilikinya adalah demi mengentaskan umat manusia dari kebodohan. Wa badzala muhjatahu fika liyastanqidha ibadaka minal jahalati wa khiratil dolalah, kata Imam As-Shadiq alaihi salatu wassalam. Imam Husain berkorban mengeluarkan semua yang dimilikinya, tujuannya adalah untuk mengentaskan, menyelamatkan hamba-hambamu ya Allah dari al-jahalah. Al-jahalah kemarin sudah kita jelaskan, ada perbedaan antara al-jahl, jahal itu adamul ilmi, tanpa ilmu. Tapi kalau jahalah itu izalatul quwwah at-ta'aquliyah, hilangnya kemampuan berpikir. Orang kalau sudah hidup dengan duniawi dan lain sebagainya, otaknya hilang. Dia tidak lagi berpikir tentang akhiratnya, tidak lagi. Zawal. Kemudian wa khiratil dolalah. Dia bingung karena sesuatu yang tidak jelas. Tadlil. Sekarang ini sekali lagi adanya sebuah tadlil, penyesatan dalam pemikiran. Nah, oleh karena itu saudara sekalian, itulah Imamul Husain alaihi salatu wassalam berjuang untuk kita semua. Apa yang dimilikinya, anak-anaknya, saudaranya, keponakannya terbunuh semua di jalan Imamul Husain alaihi salatu wassalam karena kerinduannya.
Dan orang yang sangat dicintai oleh Imamul Husain alaihi salatu wassalam adalah putranya yang bernama Aliul Akbar. Di malam At-Tasu'a, malam yang ke-9 ini adalah malam di mana Imamul Husain alaihi salatu wassalam bersama sahabat-sahabatnya telah dikepung oleh musuh. Imamul Husain alaihi salatu wassalam tidak ada tempat lain untuk melarikan diri karena semua musuh sudah mengepungnya dari tempat itu. Dan di hari Asyura, Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam bersama pasukannya, bersama para sahabatnya dan keluarganya, termasuk orang yang paling dicintai pun dikorbankannya, mengorbankan diri untuk Allah, untuk Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Aliul Akbar dalam riwayat disebutkan sebagai orang yang mirip wajahnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam pernah berkata, setiap kali kami merindukan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, maka kami melihat, memandang wajah Aliul Akbar. Di hari Asyura, di hari di mana Imamul Husain alaihi salatu wassalam sendirian, dan di saat Imamul Husain alaihi salatu wassalam meminta tolong, ama min mu'inin yu'inuna, ama min nasirin yansuruna, adakah orang yang ingin membantu kami, adakah orang yang ingin menolong kami, ama min muhamin an yuhami harami Rasulillah, adakah orang yang melindungi, mampu dan mau melindungi keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi? Semua tidak ada yang menjawab. Sahabat-sahabatnya telah terbunuh. Aliul Akbar, putra kesayangannya, menghadap kepada sang ayah, mendekati Imamul Husain alaihi salatu wassalam, meminta izin agar ia diizinkan untuk bergabung bersamanya dan menghadapi musuh-musuhnya. Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam tak mampu menahan air matanya. Aliul Akbar dipeluknya, diciumnya, dirangkul, seakan-akan itu tanda bahwa ia akan pertemuan terakhir, yang pertemuan antara anak dan ayah yang terakhir kalinya, dan setelah itu dia tidak akan pernah berjumpa kembali. Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam mengizinkan putranya Aliul Akbar, wahai putraku Aliul Akbar, sebelum engkau berangkat ke medan perang, maka berpamitanlah kepada bibimu, kepada saudara-saudara perempuanmu yang ada di dalam kemah. Berpamitanlah engkau kepada ibumu Laila. Aliul Akbar pun mendatangi mereka. Sukainah menangis, Zainab menangis, Laila sang ibu pun menangis, semuanya menangis, kesedih karena akan berpisah dengan orang yang mirip wajahnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah berpamitan dengan keluarganya, Aliul Akbar kemudian menuju ke medan perang. Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam mengadahkan tangannya ke langit sambil berdoa, memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ibna Sa'ad, qata'allahu rahimak kama qata'ata rahimi. Ya ibna Sa'ad, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memutus keturunanmu seperti halnya engkau memutus keturunanku. Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam menyaksikan putranya dalam medan perang dalam keadaan gelisah. Laila hanya melihat wajah Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Ketika wajah Imamul Husain bersedih,
Laila pun ikut bersedih dan bertanya apa sebenarnya yang sedang terjadi pada putranya Aliul Akbar. Sampai kemudian Imamul Husain alaihi salatu wassalam memintanya untuk kembali ke kemah. Kembalilah engkau ke kemah wahai Laila. Berdoalah engkau kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk putramu. Karena sungguh aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, doaul mustajab bihaqqi waladiha. Doa seorang ibu kepada putranya adalah diijabahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Laila kemudian pergi meninggalkan Imamul Husain alaihi salatu wassalam, masuk ke dalam kemah. Kemudian ia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengangkat kedua tangannya ke langit sambil berkata, Ilahi bi ghurbati Abi Abdillah. Tuhanku demi kesendiriannya Abu Abdillah al-Husain. Tuhanku demi rasa haus yang diderita oleh Abu Abdillah al-Husain. Tuhanku demi kesabaran yang dihadapi oleh Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Ya Rada Yusuf ila Yaqub, wahai dat yang mengembalikan Yusuf kepada Yaqub. Rad ilayya waladi Aliul Akbar, kembalikanlah putraku Aliul Akbar kepadaku ya Allah. Laila menangis berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nampaknya doa Laila itu diijabahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tak lama kemudian Aliul Akbar kembali menghadap sang ayah dalam keadaan kesakitan, menahan rasa haus yang mencekik. Kemudian dia berkata kepada sang ayah, wahai ayah, sungguh rasa hausku telah membunuhku, dan beratnya pedang ini telah membuat aku keberatan. Fahalli min syurbatin ma'in, adakah setetes air yang bisa membasahi tenggorokanku wahai ayah? Ataqawwa biha 'alal a'da, hingga aku bisa mampu membasmi musuh-musuh ini. Saudara sekalian, kita bisa membayangkan bagaimana keadaan Imamul Husain yang telah berhari-hari tanpa air. Anak-anak bayi yang ada di kemah menangis tanpa minum. Kini anaknya Aliul Akbar, putranya yang mirip wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang meminta setetes air. Kemudian apa yang diberikan oleh Imamul Husain? Imamul Husain alaihi salatu wassalam memanggil putranya, wahai putraku, datanglah kepada aku. Sambil Imamul Husain alaihi salatu wassalam mengulurkan lidahnya dan dimasukkan ke mulut Aliul Akbar. Aliul Akbar berusaha untuk mencerap ludah yang ada di dalam mulut Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Tetapi kemudian sebentar lagi ia melepaskannya sambil berkata, oh ayah, ya Husain, sungguh lisanmu, sungguh lidahmu lebih kering daripada lidahku. Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam menangis sambil berteriak, wa ghausah bunayya Ali, ma asra'al multaqa bijaddikal Mustafa. Oh, permohon pertolonganku ya Allah, putraku Ali, sebentar lagi betapa cepatnya aku akan berjumpa dengan kakekmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kau akan berjumpa kakekmu dan akan memberikan minum kepadamu yang engkau tidak akan pernah merasakan haus selamanya. Aliul Akbar kemudian meninggalkan sang ayah menuju ke medan perang untuk yang kedua kalinya, sambil menusuk ke tengah-tengah musuh, menghabisi beberapa musuh. Aliul Akbar membunuh banyak musuh yang terjatuh.
Tiba-tiba seseorang datang dari belakang dengan menghanyutkan pedangnya dan memukul kepala Aliul Akbar. Maka kepala Aliul Akbar itu pun pecah. Ia terjatuh di atas tanah sambil berteriak, "Alaikassalam ya Aba Abdillah, hadha jaddi Rasulillah, wa hadha Ali, wa hadha jaddati Fatimah." Salam kepadamu wahai ayah, ini adalah kakekku Rasulullah, dan ini adalah Ali bin Abi Thalib, dan ini adalah nenekku Fatimah Zahra. Mereka sungguh menunggu kedatanganmu wahai ayah, segeralah engkau menyusul mereka. Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam ketika mendengar teriakan sang anaknya kesakitan dan meminta tolong, ia berteriak, "Wa Muhammadah, wa Aliyah," sambil ia mengejar ke tempat suara di mana putranya yang terjatuh. Imamul Husain alaihi salatu wassalam turun dari kudanya, menghampiri putranya yang sudah tanpa nyawa itu. Imamul Husain menaruh tubuh putranya itu di pangkuannya sambil membersihkan darah, debu dan tanah yang menempel di wajahnya. Imamul Husain berkata, "Putraku, kini engkau telah bebas dari fitnah dunia. Tinggal aku, dan sebentar lagi ayahmu pasti akan berjumpa denganmu." Sambil mengutuk pembunuhnya, Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam membawa Aliul Akbar. Jenazahnya ditaruh di dalam kemah. Semua para wanita di dalam kemah seperti Sukainah, Zainab, Ummi Kulsum menangis sejadi-jadinya. Oh, itu adalah orang yang sangat mereka cintai, yang wajahnya mirip Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, dan kini ia telah meninggalkan mereka semua. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Amman yujibul mutarra idza da'ah wa yakshifu as-su'. Amman yujibul mutarra idza da'ah wa yakshifu as-su'. Amman yujibul mutarra idza da'ah wa yakshifu as-su'. Allahumma inna nas'aluka biismikal a'zami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma ya Allah, demi derita Imam Al-Husain alaihi salatu wassalam, ampunilah kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami. Ya Allah, berikan rahmat-Mu kepada kedua orang tua kami. Bagi mereka yang sudah meninggal dunia, ampunilah mereka dan gabungkanlah bersama Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Dan bagi orang tua kami yang masih hidup, ya Allah, jagalah mereka senantiasa taat kepada-Mu. Jadikanlah mereka yang masih hidup itu sebagai qurratu a'yunin. Allahumma ya Allah, bukalah pintu rizki-Mu bagi hamba-hamba-Mu, agar mereka mampu dan senantiasa semangat menyembah kepada-Mu. Allahumma ya Allah, berikan kemudahan bagi saudara-saudara kita yang sedang kesulitan. Berikan kesembuhan bagi saudara-saudara kita yang sedang sakit. Berikan limpahan rahmat dan rizki bagi semua mereka yang telah membantu pelaksanaan acara Majlis Aza li Abi Abdillah, kekasih-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi at-tahirin wa ila arwahi amwatil hadirin wahdihim
ثواب الفاتحة قبلها الصلوات. صل على اللهم صل على محمد وآله. اللهم صل على محمد وآله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.